Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembuatan grafik melalui software GeoGebra Classic. Anda cukup mengetikkan GeoGebra Classic di dalam browser, kemudian nanti kalau kita pakai Google ya, nanti akan ditunjukkan pilihan, yaitu diarahkan ke www.geogebra.org. Di sini GeoGebra Classic ada dua jenis software. Yang pertama ini adalah versi online. Yang kedua versi offline. Ini bisa bermacam-macam ya, bisa di iOS, Android, Windows, Mac sampai Linux ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memakai versi online ya. Karena yang offline nanti bisa Anda download sendiri. Nah, kita klik aja GeoGebra Classic. Nah, kemudian kita akan diberi sebuah tampilan di sini. Kita klik lagi yang di sini ya. Nah, kita akan diberi sebuah tampilan di mana nanti dari tampilan ini kita dibagi dua ya. Ada untuk memasukkan instruksi, kemudian di sini untuk menampilkan grafiknya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang bisa kita pilih ya. Nanti ini kita pakai yang graphing dulu ya. Nah, untuk membuat grafik seperti pada buku bab 2, misalkan ini ada fx 2x plus 1, Anda bisa menuliskan langsung f dalam kurung x seperti menulis rumus ya, fx kemudian panah kanan sama dengan langsung 2x. Begitu kita tulis 2x, sebuah garis akan muncul ya, karena ini linear 2x dan plus 1. Nah, di sini grafiknya akan muncul seperti ini, 2x plus 1. Nah, grafik ini kalau kita lihat dibandingkan dengan gambar ini ya, jadi ini sama ya. Jadi ini tampilan grafik di sebelah kanan itu bisa kita geser-geser ya. Klik kiri lalu kita geser sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini. Jadi ini adalah fungsi linear y 2x plus 1. Kita bisa membatasi tampilan seperti grafik 21 ya. Ini dari x-nya 1 sampai 5. Ini bisa kita tambahi ya, pembatas. Jadi domainnya dari 1 sampai 5. Kita beri koma, lalu ini kita tulis 1, kemudian nanti ini kita untuk memberi simbol lebih kecil sama dengan, kita klik aja simbol keyboard di sini, kita cari, nah ini lebih kecil sama dengan, kita klik, kemudian di sini X, kemudian kita klik lagi ini lebih kecil sama dengan, sampai 5. Nah, kemudian tekan enter. Nah, grafiknya sekarang dari 1 sampai 5 ya. Jadi dibatasi di sini. Nah, kemudian bagaimana kita membuat sebuah titik-titik ini ya, titik-titik dari data ini 1, 3, 2, 5 ya, X-nya 1, Y 3 dan seterusnya. Kita bisa membuat titik. Ini kita harus memberi nama titiknya ya, misalkan titik A sama dengan, kemudian dalam kurung 1,3. Maka muncullah sebuah bulatan di sini, yaitu A. Nah, di sini akan muncul A. Titik yang lain misalkan 25, ini bisa juga B sama dengan 2,5. Nah, ini muncul begini, tekan enter.
C sama dengan 3,7, enter. D sama dengan 49, dan yang terakhir E sama dengan 5,11. Nah, ini kita sudah membuat grafiknya ya. Grafik beserta titik-titik tabel datanya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat grafik dari, nah ini ya, jadi ini grafiknya adalah dengan A1 B2 C minus 3 ya. Jadi persamaannya menjadi kalau kuadratis ya, nanti kita coba. Nah, kemudian terkait dengan ini, karena data ini sudah tidak dipakai lagi ya. Kalau Anda sudah bisa, Anda bisa delete semua ini delete ya. Jadi di sini ada delete. Ini juga kita delete. Nah, kosong lagi. Nah, di sini saya akan mencoba ya membuat seperti bentuk umum di sini. Ini kan Y AX kuadrat plus BX plus C. Kita bisa menggunakan variabel di dalam GeoGebra ya. Jadi nanti A kita isi 1, B2, C min 3. Lalu kita membuat sebuah persamaan umum seperti ini di GeoGebra. Jadi kita tulis A sama dengan 1. Begitu kita tulis A sama dengan 1 lalu enter, muncullah sebuah slider ini ya. Ini slider ini berguna untuk mengubah A ini ya. Jadi kalau kita geser, nah ini berubah menjadi 1 dan terusnya. Nah, ini kita kembalikan 1. Kemudian B sama dengan 2, tekan enter. C sama dengan min 3. Nah, ini slider ini sangat berguna sekali kalau kita ingin mencoba mengubah-ubah nilai dan kita ingin tahu gambar grafiknya seperti apa. Kita coba masukkan f x ya, sama dengan, nah ini kita tulis saja A, kemudian kita ketik X. Untuk menulis pangkat Anda pakai tombol topi ya. Nah, begitu tombol topi ditekan, dia letaknya di tombol angka 6 ya. Kita ketekan shift lalu tombol angka 6, nanti dia otomatis akan superscript ya, superscript ke atas. Ini kita kuadrat. Nah, begitu kita menulis fx sama dengan ax kuadrat, langsung grafiknya muncul. Kemudian kita tekan tombol panah kanan agar bergeser ke kanan. Lalu kita beri plus. Kita perhatikan ya, pada saat kita plus, simbol di sini berubah tanda seru. Ini berarti dianggap salah ya. Ya, memang ini salah karena memang belum selesai ya. Nah, kita ketik B. Nah, begitu B ini langsung berubah menjadi plus normal. Kita perhatikan pada saat B ini 2 ya, konstanta. Grafiknya berubah ya, ini ujungnya jadi 2 di sini. Kemudian kita tambahi X ya, karena ini persamaannya adalah X. Nah, dia bergeser lagi. Kenapa kok bergeser dan seterusnya? Nah, ini memang harus Anda pelajari ya. Kemudian plus C. Nah, grafiknya sekarang juga berubah lagi ya. Nah, kita lihat di sini fx sekarang sudah muncul grafiknya seperti ini. Nah, kita bisa seperti halnya tadi, kita bisa memasang titik-titik di posisi
perpotongan dengan aksis. Cara lain untuk membuat titik itu selain kita mengetik tadi ya, Anda bisa menggunakan fungsi titik di sini ya. Kalau ini kita klik, ini kita pilih point. Nah, kemudian kita arahkan ke titik seperti ini ya. Nah, ini sudah langsung muncul intersection F aksis min 3. Kemudian yang di sini juga, nah ini E dan F. Jadi cara yang cepat ya. Tentunya kita harus memeriksa apakah aksisnya sudah betul ya. D ini min 3, 0 sudah betul. E 1,0 betul. F 0, min 3 berarti ini sudah benar. Dengan menggunakan ini point, dia langsung intersection ya, ada perintah intersection antara F fungsi ini fungsi ya. Kemudian x axis. Ya, ini x axis adalah ini. Koma 1. Jadi di sini ini merupakan sebuah perintah ya yang dia akan intinya interseksi antara aksis dengan fungsi ya, dengan fungsi. Sumbu x dengan fungsi. Dia sudah otomatis. Nah, ini dengan intersection dan y aksis, x aksis dan terusnya, ini berguna kalau Anda mengubah variabel a ya. Misalkan a sama dengan 1, kita ubah, apa yang terjadi? Nah, ternyata kalau a kita ubah, bentuk grafiknya berubah ya. Dan titik D, E, F ini juga ikut berubah. Titik D dan E ya. Kalau B kita ubah, nah ini juga berubah. Apanya yang berubah nanti Anda perhatikan ya. Yang C, nah ini perubahannya apa, nanti Anda bisa mencari ya. Mencari polanya sesuai dengan tugas yang diberikan di sini. Nah, kalau kita ingin membuat grafik gambar 2, 3 seperti ini, di mana masing-masing memiliki, jadi masing-masing suku memiliki gambar grafik sendiri. Fx sendiri ini F1 ya, di sini Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk yang seperti ini kita akan mengubah ya persamaan ini. Kita akan membuat sebuah fungsi baru ya. Kita akan membuat sebuah fungsi baru. Ini untuk kemudahan, ini akan saya hapus lagi ya, biar nanti tidak bingung. Ini juga saya hapus dulu. Jadi kita akan menggunakan ini ya, Y1 AX kuadrat. Jadi ini saya buat F1X sama dengan AX kuadrat. Nah, ini akan muncullah persamaan kalau di sini ya, ini F1 win. Nah, di sini warnanya hijau dan ada garis-garis. Nah, ini untuk mengubah warnanya dan juga polanya, Anda bisa klik di sini lalu setting. Di sini ada color ya. Colornya kita ganti hijau, misalkan ini. Hijau. Lalu stylenya, ini line stylenya. Nah, ini kita ambil garis-garis ini. Dan kita tutup ini. Nah, ini akan jadi hijau. Dan yang F2, F2X sama dengan BX. Ini merah. Kita ganti merah. Stylenya kita samakan seperti tadi. Lalu close. Kemudian F3 X sama dengan C. Ini hitam ya.
Nah, ini D, saya hapus, kok ini muncul ya. D saya hapus, delete. Nah, perhatikan hati-hati ya, kenapa tadi muncul D, karena saya mengklik di sini. Ini masih mode titik poin tadi. Jadi kalau mode titik ya kita klik gini muncul ya. Ini kita delete. Ini untuk menonaktifkan kita pilih simbol panah di sini. Untuk move. Jadi ini adalah grafiknya untuk F1, F2, F3 ya. Kemudian Fx ini merupakan penjumlahan tadi ya, F1 plus F2 plus F3. Nah, di sini ya kita memperoleh grafik yang seperti di gambar 23. Grafik ini juga saya ambil dari GeoGebra ya. Nah, setelah itu untuk titik DEF ya bisa seperti tadi, kita klik poin. Nah, kita menunjuk ke ini D, E, lalu F. Nah, di sini kita lihat cek, oh 1,59D-nya ini berarti kurang tepat ya. Mestinya D-nya, oh iya, ini kurang tepat karena ininya sudah berubah ya. Ini kita kembalikan lagi. Ini bisa kita ketik lagi 1, B-nya tadi, oh B itu 2 ya. C minus 3. Jadi kita kembalikan seperti tadi sehingga sekarang nah DEF sudah, oh maaf saya masih maaf ya, ini masih poin. Kita klik, kita geser. Nah, kalau kita sudah membuat persamaan yang saling terkait ya, jadi F1 terkait dengan A, F2 terkait dengan B, F3 terkait dengan C, dan Fx terkait dengan F1, F2, F3, maka kalau kita mengubah A, otomatis mengubah F1, nanti mengubah grafiknya ini ya, F1, ini F1. Kemudian kalau kita mengubah B, maka F2, yaitu ini F2. Kalau kita mengubah C, maka F3 ini berubah. Nah, nanti dengan mempertahankan dua buah nilai dan mengubah A1, kita akan melihat perubahan akibat A1 ya, akibat fungsi yang akibat konstanta yang pertama ini ya. Jadi nanti Anda bisa melihat polanya, perubahannya, bagaimana pencampuran antara fungsi kuadratis, linier, dan fungsi konstan. Nah, kita coba misalkan A1-nya ini kita ubah menjadi 2, kita geser. Nah, ternyata terjadi perubahan. Kalau negatif, apa yang terjadi? Nah, ini gambarnya terbalik ya. Ini kita, kalau Anda arahkan kursor ke sini lalu di scroll ke bawah, nanti ini akan menjauh ya. Atau Anda bisa menggunakan ini ya, zoom out atau zoom in. Nah, ini punya kelebihan lain ya, yang slider ini kalau kita Command 5, Anda bisa klik seolah-olah play ya. Ini apa yang terjadi kalau kita klik play ya. Ini akan berjalan lalu kita melihat pergerakannya ya. Ternyata terjadi perubahan. Dan ini bolak-balik ya. Ini bisa bolak-balik. Lalu kalau sudah kita stop.
Ini kita kembalikan ke 1 lagi. Nah, kemudian untuk yang B juga sama. B apa yang terjadi kalau negatif? Dan kita play. Anda perhatikan titik D, E, F apa yang terjadi ya. Jadi ini bagaimanakah fungsi linear ini mempengaruhi bentuk dari fungsi kuadratis ini. Ini kita kembalikan kedua. Yang C juga begitu, ini kita negatif. Dan kalau kita jalankan, nah Anda tinggal memperhatikan aja apa yang terjadi. Sesuai tugas ya, Anda bercerita apa yang terjadi di sini nanti. Nah, setelah selesai Anda tentunya bisa merekam ini ya, merekam. Nanti silahkan direkam, di save. Perekamannya ini ada, nanti kalau diminta sign in, Anda pakai aja Google ya. Pakai Google, nanti. Jadi Anda aktifkan tentunya ya Google-nya. Nah, di sini ada pilihan share, jadi nanti dikirim ke cloud atau private. Nah, nanti kita private. Nanti kalau Anda login lagi, nanti ini Anda bisa open lagi ya. Jadi kalau online, disimpan di online. Demikianlah cara kita membuat grafik lewat GeoGebra. Silahkan nanti Anda mencoba sendiri, lalu di tugas ini ya, lalu Anda bercerita ya. Perhatikan setiap detail perubahan pada saat A diubah, B diubah, C diubah. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.